menyampaikan 3 kesalahan umum yang dilakukan oleh mahasiswa saat seminar proposal. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, biasanya saat kita itu mau seminar proposal, apa aja sih yang kita siapin? Latihan presentasi, iya benar. Baca lagi proposal, ya benar. Terus apa lagi? Bikin PPT yang bagus, ya benar juga. Nah, itu semua memang hal-hal yang harus kamu persiapkan saat mau seminar proposal. Tapi yang perlu aku highlight di sini adalah nggak usah terlalu stres ketika mau seminar proposal. Memang seminar proposal itu masuk sebagai salah satu penilaian yang nantinya akan diakumulasikan untuk sidang skripsi, untuk penilaian akhir di skripsi, tesis maupun disertasi. Tapi bagi aku, dan ini juga yang dikasih tahu sama temanku ketika seminar proposal adalah, ketika kamu seminar proposal, emang kamu mempersiapkan diri untuk dikomentari. Karena kenapa? Lebih baik kamu dikomentari saat seminar proposal dibanding saat nanti ketika seminar hasil ataupun ketika sidang. Kenapa? Ketika kamu seminar hasil aja, kamu tuh udah melakukan penelitian segitu banyaknya. Terus udah itu kalau ternyata dibilang salah, ya berarti kamu harus ngulang lagi. Apalagi ketika sidang itu udah terakhir banget. Kalau seandainya nggak lolos di sidang hanya karena metode penelitian yang salah, kan sayang banget. Nah, jadi kalau misalnya semua itu direvisi, terus udah itu dikomen banyak banget sama dosen ketika seminar proposal, menurutku itu jauh lebih baik dibandingkan baru ketahuan sama dosennya ketika nanti seminar hasil ataupun sidang. Jadi kalau misalnya kamu punya metode yang memang menurut kamu nggak yakin, lebih baik kamu konsultasikan dulu sebelum seminar proposal. Ataupun sekalipun ya, misalnya tetap udah keburu ditunggu buat seminar proposal, ya udah kamu seminar proposal aja, dan nggak usah ngerasa kayak aku tutupin nih bagian yang kayaknya aku tahu nih, ini missnya atau celahnya di skripsi, tesis ataupun disertasiku. Jangan seperti itu ketika seminar proposal. Kalau nanti sidang nggak apa-apa sih, karena ya itu udah terakhir banget. Sebisa mungkin ya jangan sampai ngulang kan. Tapi kalau misalnya masih seminar proposal, itu oke. Karena belum penelitian atau kadang-kadang sih baru penelitian pendahuluan. Nah, jadi apa sih 3 kesalahan umum yang dilakukan saat seminar proposal? Yang pertama adalah tidak menjelaskan metode penelitian secara detail. Jadi ini kesalahannya bisa di PPT-nya atau mungkin kesalahannya sejak di proposalnya. Tapi nggak masalah karena seminar proposal ini masih awal dan masih akan direvisi pastinya. Jadi sebagus apapun seminar proposal yang kamu buat, pasti nanti akan ada revisinya. Misalnya saat seminar proposal, nanti hasilnya proposalnya itu harus direvisi lagi sebelum melakukan penelitian, nggak masalah, nggak usah ngerasa sedih, nggak usah ngerasa ngedown. Karena banyak banget sih sebenarnya mahasiswa yang ketika dia seminar proposal, terus habis itu ternyata proposal direvisi banyak banget, dia nggak lanjut penelitian, kayak tiba-tiba ngilang setahun 2 tahun gitu. Jangan kayak gitu ya, maksudnya itu hal yang normal kalau misalnya si proposalmu direvisi karena teman-temanmu dan kakak tingkatmu juga mengalami revisi proposal. Nah, oke. Kesalahan apa? Yang pertama yaitu nggak menjelaskan metode penelitian secara detail. Nah, ini juga termasuk di proposalnya. Biasanya metode penelitian di bab 3 ya, tapi juga ada di yang bab 4 atau bab 2 kadang-kadang. Nah, cuma aku sebut yang umum ya. Biasanya untuk metode penelitian itu di bab 3. Nah, biasanya ketika buat metode penelitian, kita itu kan ngopi ya dari kakak tingkat atau kalau enggak dari skripsinya teman. Nah, biasanya kita langsung fokus di metodenya aja, tapi nggak dijelaskan kenapa sih metode ini yang dipilih. Terus juga nggak ada dasarnya pemilihan metode tersebut. Nah, untuk dasarnya pemilihan metode tersebut mungkin kamu bisa cantumkan di bab 2. Jadi misalnya gini deh, kamu menggunakan ekstraksi ya, menggunakan metodenya perkolasi, nggak pakai maserasi ataupun infusa. Kan itu nantinya bakal jadi pertanyaan tuh. Nah, ini sebaiknya kamu cantumkan dulu di bab 2, misalnya beberapa jenis ekstraksi. Ada ekstraksi A, B, C, D. Terus kamu juga menjelaskan di situ, atau kalau nggak lebih baik kamu buat tabel perbandingannya, keunggulan dan kelemahannya, sehingga kemudian kamu memilih metode perkolasi ini, nggak memilih metode maserasi ataupun infusa yang umum digunakan oleh peneliti lain. Itu yang pertama. Terus udah itu juga pastikan kalau misalnya kamu sudah memilih suatu metode, itu salah satu jenis metode ya. Kalau misalnya kamu sudah memilih metode tersebut, kamu jelaskan secara detail metodenya seperti apa. Dan ini tuh sebenarnya case yang aku temukan bukan cuma di mahasiswa S1 tapi juga di mahasiswa S2. Masih ada mahasiswa S2 yang ketika dia menuliskan metodenya, misalnya kayak metode ekstraksi dilakukan selama 10 menit, terus suhunya 100 derajat Celcius, udah kayak gitu doang, tapi nggak dijelaskan gimana apa yang dilakukan ketika kamu melakukan ekstraksi itu. Kenapa? Karena kan si dosen yang pendengar ini
dia kan nggak ikut kamu penelitian di laboratorium ya. Terus kalau misalnya ditanya gimana kamu melakukan di laboratorium, bingung kan tuh. Oke, kalau misalnya kamu mungkin hafal, nanti di laboratorium kemarin begini, kamu bisa jelasin nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ternyata lupa gimana dong? Nah, baiknya itu semua ditulis. Misalnya ketika ekstraksi ini menggunakan Erlenmeyer, terus udah itu dimasukkan dulu larutannya, pelarutnya itu apa, terus udah itu bahan bakunya berapa, pelarut dibanding bahan baku berapa banding berapa, terus udah itu juga proses ekstraksinya berapa lama dengan suhu berapa, terus ketika sudah mencapai suhu tersebut diukurnya pakai apa, kayak gitu-gitu tuh harus dijelaskan secara lengkap di metode. Atau kalau kamu merasa di metode itu terlalu banyak, terus udah itu kamu merasa perlu untuk bikin alurnya yang lebih lengkap, kamu bisa mencantumkan itu di lampiran. Tapi yang pasti ketika kamu ditanya, kamu nggak, oh iya ya nggak ada ya jangan kayak gitu lah. Jadi kamu bisa bilang, oh di lampiran ada, paling seenggaknya dosen marah-marah, kenapa ditaruh di lampiran, kenapa nggak ditaruh di metode. Nah itu ntar jadi revisi, tapi at least kamu punya datanya gitu. Nah kemudian yang kedua adalah tidak mencantumkan kuesioner atau angket jika kamu menggunakan kedua metode tersebut. Misalnya kamu mengambil datanya secara kuantitatif menggunakan kuesioner atau secara kualitatif menggunakan angket. Tapi kamu bilang seperti itu nanti akan menggunakan angket, nanti akan menggunakan kuesioner. Ketika ditanya sama dosen, mana angket dan kuesionernya? Nggak ada, nggak kamu lampirkan. Atau kadang-kadang nih ya, aku sering nemu mahasiswa S1, jadi dia bilang nanti dibuat setelah seminar proposal ini selesai. Maksudnya gimana tuh? Padahal kita ketika seminar proposal, maksudnya proposalnya udah siap untuk dibawa untuk penelitian. Jadi sebisa mungkin kuesioner udah lengkap. Jadi bisa dikomentari sama dosennya apa yang harus diperbaiki dari kuesioner tersebut. Nah biasanya mahasiswa itu ada yang nggak, oh kuesionernya nanti akan dibuat setelah seminar proposal ini selesai. Mungkin ada beberapa dosen yang ya udahlah ya. Nah mungkin kalau ya udahlah sampai nanti sidang nggak masalah. Cuma masalahnya dosen ada yang di seminar proposal ya udah nggak apa-apa, nanti pas sidang dibantai, kan nggak enak kalau kayak gitu. Pas sidang tiba-tiba dosennya bilang, kok kuesioner kamu kayak gini, kok angket kamu kayak gini. Padahal sebenarnya ya itu semua bisa dihindari kalau misalnya kamu bawa kuesioner maupun angketnya saat seminar proposal. Jadi dosennya bisa komentari itu, oh ini yang salah, ini harus diperbaiki, sehingga nanti kamu nggak baru tahu kesalahannya pas udah di akhir banget, datanya udah dapat semua, terus tiba-tiba kamu masa harus ngulang penelitian sih. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga yaitu masih banyak sampai sekarang mahasiswa yang membuat latar belakangnya sama persis dengan kerangka berpikir, karena dia berpikir latar belakang kan sama kerangka berpikir sama aja. Nah ini tuh beda. Aku nggak tahu ya apakah kamu juga menggunakan di penelitian ataupun di proposalnya itu ada kerangka berpikirnya. Tapi waktu aku mengerjakan tesis, di situ ada latar belakang, kerangka berpikir sama kerangka operasional, dan ini adalah 3 hal yang berbeda karena itu ada di 3 subbab berbeda. Jadi latar belakang ada di bab 1, kerangka berpikir ada di bab 3, dan kerangka berpikir sama kerangka operasional ada di bab 3. Nah, terus apa bedanya? Jadi kalau untuk latar belakang ini berisi tentang apa yang melatar belakangi suatu penelitian kamu. Di situ kamu bisa masukin data-data aktualnya kayak gimana, kemudian juga penelitian-penelitian terdahulu, dan itu cuma sebatas sampai apa yang melatar belakangi penelitianmu. Nah, kemudian kalau di kerangka berpikir itu gimana alur berpikirmu mulai penelitian dari awal sampai akhir. Cuma biasanya ketika kita udah bikin latar belakang di bab 1 kan, terus masuk bab 2, terus ketika masuk bab 3 bikin kerangka berpikir apa ya yang aku pikirkan, ya sama seperti di latar belakang tadi. Akhirnya orang-orang itu ngopas dari bab 1 yang latar belakang tadi ditaruh di kerangka berpikir. Nah ini pasti kena nih pas seminar proposal. Kenapa kerangka berpikir sama-sama latar belakang? Kan ini beda. Karena daripada nanti gak bisa jawab, jadi itu yang perlu kamu tahu, di kerangka berpikir itu harus beda dengan yang di latar belakang. Jadi latar belakang sebenarnya baru yang awal aja melatar belakangnya kenapa penelitian ini kamu lakukan. Nah, tapi untuk keseluruhan, apa yang kamu pikirkan dari penelitian ini, nantinya penelitian mau kayak gimana, outputnya kayak apa, dasarnya kayak gimana, dan semuanya itu ada di kerangka berpikir. Tapi pastikan sekalipun kamu menulis kerangka berpikir dan itu menggambarkan keseluruhan penelitian kamu, tapi kerangka berpikir ini bukan berarti harus kamu tulis sampai banyak banget, karena nanti pasti tetap di komen lagi. Untuk kerangka berpikir nggak usah terlalu banyak. Nah, kemudian kerangka berpikir ini meskipun menjelaskan penelitian dari awal sampai akhir, ini berbeda dari kerangka operasional. Jadi kalau di kerangka berpikir itu nggak usah terlalu detail. Misalnya kamu melakukan ekstraksi, di kerangka berpikir cukup kamu tulis seperti itu.
Misalnya dilakukan ekstraksi menggunakan perkolasi. Segitu aja, nggak usah ditulis suhu berapa, dan lain-lain. Nah, untuk yang itu kamu taruh di kerangka operasional. Karena kalau untuk yang operasional nanti jatuhnya akan lebih teknis. Oke, segitu aja tentang 3 kesalahan saat seminar proposal, dan ini sebenarnya nggak bisa dipukul rata karena untuk proposal bagi setiap mahasiswa beda-beda, dan juga setiap jurusan maupun fakultas beda-beda. Dan juga barusan ini aku dapat info ada ternyata fakultas yang tidak mengadakan seminar proposal. Jadi dia langsung gitu kayak bukan seminar proposalnya nggak resmi-resmi banget. Jadi kayak ngobrol aja sama dosennya, ya sama persis kayak konsultasi di ruangan dosennya. Itu udah seminar proposal hitungannya. Jadi bukan yang kayak kita buat PPT, terus udah itu kita presentasi, terus nanti ada tanya jawab. Jadi itu mungkin case-nya akan sedikit berbeda, dan juga ada yang metode penelitiannya ditulis di bab 2 dan ada juga yang ditulis di bab 4. Jadi mungkin agak beda ya, setiap jurusan dan setiap jenjang itu punya format penulisan yang berbeda. Tapi secara keseluruhan kurang lebih itu adalah 3 kesalahan saat seminar proposal. Dan yang terakhir, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kamu punya pertanyaan lain, bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Atau kalau kamu punya request untuk ngebahas apa lagi terkait sidang, seminar proposal, ataupun seminar hasil, kamu juga bisa request di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.